Apa itu biomimikri? Kata biomimikri berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan mimesis yang berarti meniru. Jadi biomimikri itu merupakan sebuah bidang ahli biologi yang berusaha untuk menemukan struktur dan berfungsi sebagai model desain bahan serta mesin. Tujuan dari biomimikri adalah sebagai inspirasi dalam membuat sebuah hal baru yang dapat digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Terkadang inspirasi tersebut datang dari ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan ataupun hewan. Mari kita mengenali terlebih dahulu apa itu pondasi footplate. Pondasi footplate adalah suatu pondasi yang terbuat dari material beton bertulang membentuk telapak kaki ayam. Sesuai namanya, pondasi ini terletak di bagian bawah kolom bangunan bahkan menyatu dengan pondasi biasa atau menerus. Pondasi ini terinspirasi dari kaki atau ceker ayam yang bentuk bentangannya lebar, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan bangunan lebih efektif. Bisa dilihat dari slide selanjutnya. Di situ tertera gambar pondasi footplate dan ceker ayam. Pondasi footplate itu terinspirasi dari ceker ayam yang dimana bentuk ceker ayam membentang lebar yang dapat mencengkeram tanah yang ia pijak. Nah, begitu pula pondasi footplate dibuat dengan tujuan agar struktur di atasnya dapat berdiri tegak, yang dimana pondasi ini bisa mencengkeram kuat tanah-tanah yang ada di bawahnya. Pondasi footplate ini biasanya digunakan pada struktur atau kontur tanah yang agak lembek seperti rawa-rawa atau bekas sawah, lumpur, dan tanah yang konturnya tidak stabil. Tujuan dibangunnya pondasi footplate ini adalah untuk mencengkeram kuat tanah di bawahnya agar bangunan yang berdiri di atasnya benar-benar berdiri kokoh. Biasanya pondasi ini itu dipakai di daerah tanah yang basah atau berair, misalnya daerah rawa-rawa, dikarenakan pelebaran cengkeraman oleh pondasi tersebut. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat pondasi footplate. Langkah pertama yaitu penggalian tanah. Karena posisi pondasi footplate ini ada di dalam tanah, yang sudah pasti kita harus menggali tanah untuk meletakkan pondasi footplate tersebut. Yang kedua itu penulangan. Penulangan itu seperti membuat bentuk pondasi itu di dalam tanah. Jadi kenapa harus digali dulu baru dibuat? Karena kita harus menyocokkan ukuran tanah sama pondasi footplate-nya. Yang ketiga yaitu backcasting. Backcasting adalah pemasangan cetakan untuk memasukkan isi di dalam pondasi footplate. Isinya yaitu pengecorannya itu semen. Jadi di dalam pondasi footplate itu ada campuran semen, air, dan kerikil untuk membuat pondasi footplate ini menjadi suatu pondasi yang keras di dalam tanah agar mampu menahan beban rumahnya. Sekian. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan pada fondasi footplate. Yang pertama yaitu dapat dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Yang kedua, memiliki struktur yang kokoh. Yang ketiga, tidak memiliki sistem drainase. Yang keempat, tidak perlu sambungan kembang susut. Yang kelima, proses pembuatannya relatif lebih cepat. Kekurangan fondasi footplate yaitu yang pertama dibutuhkan biaya yang lebih mahal. Yang kedua harus dibuat oleh tenaga yang ahli. Yang ketiga proses pembuatannya cukup rumit.